Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dini Pertama. Saya dari kelas 2C Manajemen Karyawan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan mengimplementasikan atau menerapkan ide-ide yang saya ajukan dari video sebelumnya untuk membantu para UMKM dalam menstabilkan usahanya dengan sedikit modal. Yang pertama, berjualan pulsa elektrik dengan modal 100.000 hingga 1 juta. Inilah ide usaha yang menjanjikan dan jamin tetap akan bertahan sekalipun pada masa pandemi. Dengan modal yang sangat terjangkau, beberapa distributor pulsa menetapkan deposit awal minimal Rp100.000. Saya sudah bisa berjualan pulsa, apalagi lantaran virus corona. Komunikasi merupakan banyak pilihan yang dipilih oleh masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain tanpa perlu keluar rumah. Tak perlu langsung menyediakan etalase besar ataupun menyewa lapak untuk berjualan pulsa. Saya bisa memulai usaha dan menawarkan produk kepada saudara, keluarga hingga tetangga saya. Bahkan saya bisa memulainya di depan rumah dengan hanya bermodalkan meja, kursi, serta banner kecil-kecilan. Mengenai usaha pulsa elektrik tersebut, memang keuntungan berjualan ini sangatlah kecil, tapi semakin lengkap produk yang ditawarkan, tentu keuntungan kecil itu bisa berkumpul dan semakin besar. Jika awalnya saya hanya berjualan pulsa elektrik, kemudian jika usaha tersebut berkembang, maka bisa menjadikan produk-produk lainnya seperti pulsa internet, pengisian dompet digital, pembelian token listrik, hingga loket pembayaran. Dan dengan berjualan pulsa elektrik ini, keuntungan yang saya buat ini akan saya donasikan semuanya kepada para pelaku UMKM dalam upaya untuk menstabilkan bisnisnya atau usahanya. Dan yang kedua itu kuliner kecil-kecilan. Hanya bermodal 100.000 hingga 500.000 bisa membantu masyarakat juga. Seburuk apapun pandemi COVID-19 nantinya, setiap orang tetap butuh makan. Untuk itulah bisnis kuliner jelas tetap akan berjalan dalam krisis ekonomi. Tidak bisa memasak, tidak perlu cemas juga, karena Anda bisa melihat resep makanan, cara memasak melalui YouTube. Saya tak perlu memasak dengan rasa yang repot, karena kuliner kecil-kecilan seperti jajanan anak kecil pun laris manis. Berkaitan dengan anak-anak yang libur sekolah, maka peluang usaha jajanan anak kecil ini akan tetap laris manis dengan modal murah meriah. Omset yang didapatkan berkali-kali lipat bahkan bisa diperoleh. Pastikan saya selalu berinovasi dan tetap paham pada tren media sosial, karena kuliner viral juga akan diburu. Jangan lupakan juga dengan faktor kebersihan dan pemilihan bahan baku berkualitas supaya produk kuliner yang saya jual belikan itu menjadi primadona. Nah, dengan berjualan kecil-kecilan ini tentu saja saya akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini akan saya donasikan kepada para pelaku UMKM di Desa Karawangi. Tentu saja saya berharap dengan keuntungan seadanya ini bisa membantu sedikitnya menstabilkan usaha mereka. Dan yang ketiga, ada makelar dengan modal 500.000 hingga 1 juta. Lantaran banyak orang yang membutuhkan uang tunai, akan ada yang memilih untuk menjual aset mereka, mulai dari kendaraan bermotor hingga properti. Disinilah akhirnya saya muncul ide peluang usaha model kecil, yakni menjadi makelar. Sebagai seorang makelar, saya bertugas untuk menjadi perantara pedagang antara penjual dan pembeli. Supaya menjual dan membeli, supaya menjadi makelar yang handal, Anda tentu membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam menjelaskan produk,
pastikan kendaraan bermotor atau properti rumah dan tanah yang ditawarkan pemilik surat-surat kepemilikan yang jelas, seperti pembelian pun puas, bukan hanya saja periksa kendaraan, on the deal kendaraan bermotor ataupun surat-surat pajak properti, agar harga jual kembalinya memang cukup kompetitif. Kalau dulu makelar harus mencari pembeli di pusat keramaian, manfaat media sosial, menawarkan produk jualan, Anda bahkan beberapa marketplace juga menawarkan jasa penjualan kendaraan bermotor bekas atau seperti yang bisa saya manfaatkan. Pastikan saya cukup ramah melayani calon pembeli yang bertanya-tanya. Dengan usaha makelar ini, tentunya keuntungan yang didapatkan sangat besar. Ya, walaupun untuk menjalankannya sedikit susah atau mendapatkan pelanggannya sedikit susah, karena apa yang dijual belikan itu bukan barang kecil ya. Dengan keuntungan tersebut, setidaknya saya bisa membantu para pelaku UMKM yang ada di Desa Karangwangi untuk mengembangkan bisnisnya, menstabilkan ekonominya, sehingga tidak terancam dengan kebangkrutan. Yang keempat ada toko online. Dengan modal 100.000 hingga 500.000, lantaran pemerintah sudah menganjurkan untuk work from home, maka tentunya jaringan internet akan sangat membantu. Sekedar informasi, atau pengguna internet selama WFH begitu melonjak sehingga ini bisa jadi peluang bisnis untuk pengguna internet memulai toko online alias online shop. Online shop ini bisa juga menjual belikan dari yang pertama makanan hingga barang-barang. Nah, dengan keuntungan berjualan toko online ini, tentu saja selain bisa mendukung program pemerintah seperti PPKM ataupun PSBB, nah ini juga dapat membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya. Nah, dengan keuntungan ini, saya akan mendonasikan keuntungan toko online ini untuk membantu para pelaku UMKM dalam menstabilkan ekonominya atau pendapatannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan ide-ide yang saya ajukan. Ya, walaupun masih dibilang kecil-kecilan, tapi setidaknya bisa membantu para pelaku UMKM dalam menstabilkan ekonominya atau usahanya. Saya akhiri sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.